بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Subuh yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali di kajian subuh kita. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan ya bahasan kita di hadis arba'in yang insyaallah di hari ini kita akan bahas hadis ke-25. Sebelumnya kita kemarin hadis 24 sudah dan mungkin nanti karena mungkin hari ini singkat, mungkin nanti kita bahas hadis saja. Jadi nanti untuk bahasa Arab kita lanjutkan di next pertemuan karena teman-teman juga banyak yang absen. Baik, kita bacakan dulu hadis. Ya. Jadi mungkin sebelumnya prolog dulu bagi yang baru juga. Jadi kita membahas kitab Arba'in salah satunya. Jadi sebetulnya nanti Arba'in ini kan kitab yang cukup ringkas gitu. Dia cuma membuat 42 hadis gitu, 42 hadis. Meskipun namanya Arba'in, Arba'in itu artinya 40 dalam bahasa Arba. Nah, penulisan Arba'in ataupun ulama dalam menulis Arba'in itu banyak, tidak hanya Imam Nawawi. Jadi kultur ataupun budaya menulis 40 hadis itu adalah budaya di ulama-ulama terdahulu. Jadi banyak ulama-ulama kita yang menulis 40 hadis tentang salah satunya ini ya, Imam Nawawi tentang hadis-hadis sahih, tentang hadis yang sangat komprehensif. Tapi Arba'in yang paling terkenal itu yang dikarang oleh Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi ini bukan Imam Nawawi yang kita kenal di Indonesia, Imam Nawawi Al-Bantani kan ada ya. Tapi ini Imam Nawawi Ad-Dimishqi. Jadi Imam Nawawi yang orang Damaskus. Kalau di pesantren-pesantren biasanya kitab Arba'in ini merupakan tahapan awal untuk menghafal hadis. Jadi kalau untuk kita mau hafal hadis biasanya mulainya dari Arba'in. Karena Arba'in cukup ya ringkas, cuma 40 hadis. Dan juga hadisnya merupakan hadis-hadis yang sangat komprehensif. Jadi maknanya sangat luas. Satu hadis itu maknanya sangat luas. Jadi hadis-hadis pilihan lah istilahnya, mutiara hadis. Meskipun hadis-hadis yang lain juga bagus ya. Cuman ini merupakan filter dari Imam Nawawi. Dia menuliskan 40 hadis ini merupakan hadis yang jika kita amalkan hadis-hadis ini, insya Allah kita sebagai muslim akan menjadi muslim yang kafah ya, sempurna. Baik, kita bacakan saja hadisnya. Al-haditsu al-khamisu wal isrun ya. Artinya hadis ke-25. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Anhu itu maksudnya di sini kepada abinya ya, bukan kepada dzarnya. Ya biasanya karena dalam hadis juga ada yang menuliskannya dengan anhuma. Misalkan Anib di Abbas radhiyallahu anhuma. Dan semoga Allah meridhui keduanya. Ketika menyebut Ibnu Abbas kepada anaknya dan kepada Abbasnya. Nah, kalau di sini menggunakan radhiyallahu anhu, yaitu kepada bapaknya dan Abi Dzar. An-nasan, sesungguhnya manusia ya, orang-orang pada waktu itu, min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli. Jadi pada waktu itu sahabat ini merasa iri, ya, dan kemudian bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dhahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli. Jadi orang-orang yang kaya, ya, ahlud duthur itu pemilik harta yang banyak. Dhahaba ahlud duthur, orang-orang yang kaya telah pergi bil ujuri dengan kekayaan mereka. Yusalluna kama nusalli, dan mereka sholat sebagaimana kami sholat. Jadi mereka juga sholat sama seperti kami, tapi mereka mempunyai kelebihan harta.
Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka melakukan ibadah puasa kama nasumu, sebagaimana kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, tetapi mereka mempunyai kesempatan untuk bersedekah dengan harta mereka. Nah, jadi orang-orang para sahabat itu merasa apa? Ya iri lah gitu ya. Orang-orang yang kaya itu mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik lebih. Kenapa? Karena mereka memiliki harta yang banyak. Karena ya, saumnya sama gitu ya seperti kami, sholatnya juga sama gitu ya. Tapi mereka punya kelebihan harta sehingga mereka bisa bersedekah. Jadi para sahabat itu curhatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin di majelis seperti ini gitu ya. Maka jawaban Nabi seperti apa? Jawaban Nabi tidak menyalahkan ataupun menjudge si sahabat itu ya. Tapi jawaban Nabi seperti apa? Nabi Muhammad SAW menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagimu ma tasaddaqun, apa yang bisa kalian sedekahkan. Ya, jadi artinya Rasulullah SAW di sini menjawab dengan memberikan perspektif yang lain kepada para sahabat. Innalakum bikulli tasbihatin shadaqatan. Sesungguhnya bagimu bikulli tasbihatin, dari setiap tasbih gitu ya, setiap kita mengucapkan subhanallah, shadaqatan, itu merupakan sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatan, dan setiap takbir yang kalian lakukan itu sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan, dan setiap tahmid, setiap kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu juga merupakan sedekah. Kita mendapatkan pahala sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqatan, dan setiap tahlil ya, bukan tahlil kematian ya, tapi tahlilatin, kita mengucapkan la ilaha illallah, menanamkan dalam diri kita la ilaha illallah, sedekatan sedekah. Wa amrin bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada kebaikan. Wa nahyin anil munkar, an munkarin, dan melarang dari kemungkaran, sedekatan, itu juga termasuk sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekatan, dan even gitu kata Rasulullah SAW, dan bahkan dalam kemaluan kalian itu sedekah. Ya. Maka mendengar jawaban seperti ini langsung para sahabat interrupt gitu ya. Pas nyampe ada kemaluan kalian ada sedekah, para sahabat langsung interrupt. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna sahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apakah karena kita kita keluar dengan menyalurkan syahwatnya kemudian dapat pahala gitu ya. Jadi sahabat tuh heran. Masa iya gitu, ketika kita menyalurkan syahwat kita dapat pahala gitu ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan itu sedekah gitu. Maka jawaban Rasulullah, qala aro'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Apakah kalian mengira ketika itu dilakukan kepada yang bukan yang haram gitu, apakah itu akan mendapat dosa? Ketika itu disalurkan untuk yang haram, apakah itu dosa? Kata sahabat, ya mungkin iya. Ya, para sahabat menjawab waktu itu iya gitu ya. Itu dosa. Maka Rasulullah SAW meneruskan, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajr. Dan begitu juga kalau memang itu disalurkan di jalan yang halal, maka itu mendapat pahala. Ya, jadi logikanya seperti itu. Ya kalau kita salurkan itu dalam sesuatu yang haram juga kan itu mendapatkan dosa gitu. Maka kebalikannya ketika itu disalurkan dalam hal-hal yang halal, gitu, ada sesuatu yang halal, maka kita akan mendapat pahala. Nah, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, ini merupakan hadis yang cukup menjadi semangat ya bagi kita. Ya, jadi tidak hanya, jadi Rasulullah SAW di sini memberikan perspektif yang lain tentang sedekah, tentang bagaimana kita membuat kebaikan, berbuat kebaikan. Tidak hanya sedekah itu
bisa dilakukan hanya dengan harta atau kelebihan harta. Tapi semua yang kita lakukan, tasbih, tahmid, tahlil, itu dan juga amar ma'ruf nahi munkar, kemudian juga kita bahkan ketika kita melakukan hubungan yang baik dengan istri kita gitu ya, itu merupakan sedekah. Itu hal kecil yang bisa kita lakukan. Jadi intinya begini, jangan melihat merasa bahwa kita itu Allah itu tidak adil gitu. Kalau tidak adil, orang lain kaya sehingga kesempatan untuk berbuat baik itu lebih banyak. Padahal tidak gitu ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan, dan Nabi Muhammad SAW juga sudah memberikan guidance, petunjuk kepada kita bahwa tidak akan habis-habisnya kalau kita mau cara untuk berbuat baik, cara untuk bersedekah itu banyak gitu. Tidak hanya menggunakan harta. Ya. Dan itu tidak artinya ketika kita sedekah dalam bentuk yang lain bukan harta, itu artinya lebih kecil daripada sedekah dalam bentuk harta. Ya, itu pasti diberikan pahala yang memang setimpal sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tapi yang perlu diingat di sini dari hal-hal tadi ya, tasbih, takbir, tahlil itu tuh tidak hanya sebatas kita mengucapkannya saja. Ya, tasbihatin kita mengucapkan tasbih ataupun subhanallah itu tidak hanya dalam ucapannya saja, ya. Karena ketika kita mengucapkan subhanallah itu ada keyakinan dari diri kita, dan kita menafikan seluruh hal-hal yang mustahil bagi Allah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Jadi Allah maha suci dari sifat-sifat yang buruk, yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Takbir, ketika kita juga bertakbir kepada Allah, di situ juga ada hal yang harus kita jaga, yaitu bahwa tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kita bertakbir kepada Allah, tidak mungkin kita merasa sombong di dunia ini. Karena sombong itu adalah sifatnya setan. Jadi setan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena perbuatan mencuri, bukan karena membunuh, bukan karena berzina, bukan karena korupsi ataupun tapi dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sombong. Aba wastakbar, dia tidak enggan dan sombong. Jadi sombong itu merupakan sifat yang memang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk. Bahkan dalam hadis disebutkan tidak akan masuk surga maka nafi qalbihi misqala dzarratin min kibrin, yang dalam hatinya, maka nafi qalbihi yang ada dalam hatinya misqala dzarratin min kibrin, ada satu seberat biji dzar gitu ya dalam hatinya dari kesombongan. Jadi sekecil apapun kesombongan dari diri kita itu akan menghalangi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sombong itu merupakan sifatnya setan yang memang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu tahmidatin shadaqatan, dan setiap tahmid alhamdulillah itu merupakan sedekah. Nah, dalam alhamdulillah itu juga ada sesuatu yang unik gitu ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini kan alhamdulillah itu dalam surat Al-Fatihah ya. Ada sebagian ulama yang bilang bahwa alhamdulillah merupakan ayat yang pertama. Ada juga sebagian ulama yang bilang bahwa alhamdulillah ayat yang kedua gitu ya. Kalau dalam mushaf yang bertebaran di di Indonesia ya khususnya, itu kan bismillah itu kan alhamdulillah itu ayat kedua gitu ya. Dan tetapi para ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu merupakan 7 ayat gitu. Karena nama lain dari Al-Fatihah, kan Al-Fatihah itu namanya banyak ya, ada Ummul Kitab, Al-Fatihah. Ada juga nama yang lain dari Al-Fatihah adalah Sab'ul Masani. Artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi para ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Tetapi ayat pertamanya yang mana? Nah, itu yang berselisih gitu ya, yang berbeda pendapat.
Nah, bagi yang menyebut bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama, ya susunannya seperti ini. Bagi yang menyebut Alhamdulillah itu ayat pertama, nah ayat ketujuhnya yang mana? Amin. Bukan. Nggak ada amin. Ayat ketujuhnya adalah dari sini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau mulainya dari alhamdulillahirabbil alamin, maka isyratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini Ayat 6. ayat 6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat ke ya. Nah, itu masalah apa istilah ya saja. Itu maksudnya bukan artinya yang ini benar, yang ini salah, tidak. Itu hanya pilihan saja dalam fikih. Tidak ada masalah. Dan ulama-ulama tersebut juga mempunyai argumentasi yang kuat gitu ya. Gitu. Karena alhamdulillah, yang menyebut alhamdulillah ayat pertama itu juga make sense gitu ya. Itu sangat-sangat kuat juga alasannya. Yang menyebutkan bismillahirrahmanirrahim ayat pertama juga sangat kuat. Jadi ya itu pilihan saja. Jadi tidak perlu saling. Nah, dalam alhamdulillahirabbil alamin, balik lagi tadi ke dalam tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, kemarin kita sudah bahas dalam bahasa Arab ya. Alhamdu itu isim fi'il huruf. Isim ya. Alhamdu itu isim. Kenapa dia isim? Karena ada alif lam. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bahas dulu alhamdulillah. Nah, sebagaimana kita bahas dalam bahasa Arab kemarin, yang namanya isim ya, itu ada sesuatu yang tidak terikat dengan waktu. Ya. Isim itu tidak terikat dengan waktu. Ya, beda dengan fi'il. Fi'il ada telah dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Tapi kalau isim itu tidak terikat dengan waktu. Lafdun lahu ma'nan walam tuqtaron bi zamanin, dan tidak terikat dengan waktu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ismiyah di sini, kalimat isim. Nah, ini bukan tanpa alasan. Allah Subhanahu wa taala menuliskannya ataupun menurunkan Al-Qur'an ini dengan alhamdulillah ini dengan kalimat nominal atau kalimat isim. Ketika kalau dia menggunakan fi'il ataupun verb, maka nanti akan ada masanya. Ketika kita mengucapkan tahmid kepada Allah, itu bisa saja mungkin pujiannya itu kemarin, nah sekarang Allah tidak terpuji. Besok bisa jadi Allah tidak terpuji. Tapi ketika menggunakan isim dan itu tidak terikat dengan waktu, alhamdulillah, maka pujian itu akan selamanya kepada Allah. Jadi sifatnya isim karena tidak ada waktu, maka dia sifatnya permanen. Gitu ya. Dan alhamdulillah dalam bahasa Arab itu artinya tidak hanya pujian. Ya, karena dalam bahasa Indonesia kita mengartikan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ya. Tapi alhamdulillah juga ya dalam bahasa Arab itu sifatnya di dalamnya ada kandungan dua makna. Yang pertama ats-tsana'u, yang kedua asyukru. Yang pertama adalah pujian, yang kedua adalah rasa terima kasih. Jadi dalam satu kata alhamdulillah itu ada dua makna. Satu pujian dan satu rasa terima kasih atau rasa syukur. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya terima kasih dan pujian itu bisa jadi tidak ada dalam satu waktu. Misalkan kita lihat di jalan ya, ada mobil yang bagus, kita memuji, wah mobilnya bagus. Tapi di saat yang sama kita tidak bersyukur dan tidak berterima kasih kepada mobil itu, kita hanya memuji. Ya. Ataupun kita berterima kasih kepada orang gitu ya, bos kita ngasih kita bonus atau apa gitu ya, kita berterima kasih. Tapi kita tidak memuji gitu bos. Jadi dalam bahasa Indonesia, dalam teks keseharian bisa jadi memuji dan bersyukur itu adalah suatu hal yang berbeda dan itu tidak terjadi dalam satu waktu. Nah, uniknya dalam Al-Qur'an, ini salah satu mukjizatnya Al-Qur'an gitu ya, dalam sisi tata bahasa, alhamdulillah itu ada dua dimensi itu. Jadi selain kita memuji Allah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada alasannya kenapa Allah tidak menggunakan ya sudah misalnya at-tana'u wa syukru lillah gitu ya. Ataupun tadi menggunakan kalimat verbal gitu, jangan tidak ismiyah, tidak alhamdulillah tapi nahmadu gitu. Nahmadu lillah. Jadi seperti ya kita biasanya dengar dalam mukadimah khutbah gitu ya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, ya kita memuji Allah.
dan meminta pertolongan. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan alhamdulillah. Itu juga ada mukjizat di balik itu. Itu keindahan dari tata bahasa Al-Qur'an. Jadi kalau semakin kita gali baru hanya di ayat alhamdulillah saja itu sudah banyak makna yang terkandung. Ya. Jadi balik lagi ke hadis. Wakul litahmidatin sodaqah, dan setiap tahmid itu sodaqah. Jadi setiap kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala nikmat yang ada, itu merupakan sodaqah, juga akan dicatat sebagai sodaqah. Ini kita dicatat sebagai pahala zikirnya gitu ya, alhamdulillah. Juga pahala kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada bonusnya adalah pahala sedekah. Ya, jadi banyak sekali ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat seperti ini. Jadi mudah-mudahan kita selalu bisa dalam keadaan apapun gitu ya, kita mengucapkan tahmid alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kulli tahlilatin shadaqatun, dan setiap tahlil itu sedekah. Ketika kita mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah itu sedekah. Ya. La ilaha illallah juga merupakan makna yang kalimat yang sangat bagus, yang sangat sempurna. Karena la ilaha illallah, Allah di situ diawali dengan la ilaha. Ya. Jadi tidak hanya menyebut Allahu ilahun, Allah itu Tuhan, gitu. Tapi la ilaha illallah. Jadi kalimatnya itu la ilaha, diawali dengan kalimat negasi. Jadi dalam la ilaha illallah kita pertama harus menegasikan dulu semua ilah. Ya. La ilaha. La di situ adalah la nafi, gitu kan, dalam bahasa Arab itu adalah nafi, adalah nahi. Ya, la nafi itu la yang menunjukkan ketiadaan. Kalau la nahi yang menunjukkan larangan, ya. La yajlis, ya, la tajlis, janganlah kamu duduk misalkan. Itu bukan la nafi. Nah, kalau la nafi, la ilaha, tidak ada Tuhan. Itu artinya kita benar-benar meniadakan itu semua. Ya. Illallah, ya, kecuali Allah. Jadi meniadakan semua ilah-ilah itu kecuali. Jadi kita tidak bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita belum menegasikan, belum menafikan, belum meniadakan semua ilah-ilah itu. Ya. Dalam ilah-ilah itu kan dalam alihah ya, ataupun Tuhan-Tuhan itu ada yang disebut dengan nida, tandingan, ada yang disebut dengan togut gitu. Togut juga merupakan sesuatu yang harus kita, itu merupakan tandingan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hilangkan, tidak ada dalam diri kita keyakinan itu. La ilaha illallah, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Wa kulli tahlilatin shadaqatan wa amrin bil ma'ruf wa shadaqatan wa nahyi anil munkar shadaqatan, dan memerintahkan kepada hal yang baik itu merupakan sedekah. Jadi kita menyuruh anak kita untuk ngaji gitu ya, itu insya Allah kita dapat pahala sedekah. Memerintahkan istri kita untuk ngaji ataupun berbuat kebaikan ya, keluarga itu dimulai dari keluarga kita, itu merupakan sedekah. Nah, amar ini di sini juga bukan hanya perintah gitu. Kalau perintah kan ya kita memerintahkan, tapi juga ajakan gitu ya. Karena dalam hadis disebutkan man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruhu wa ajru man amila bihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan ya dalam agama Islam, falahu ajruhu wa ajru man amila bihi, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengerjakannya. Ya. Jadi kalau pengen banyak pahala ya kita juga banyak ngajak gitu ya. Jadi jangan, sebagai muslim itu kan kita dituntut untuk menjadi orang yang tidak hanya soleh secara pribadi, ya kita beriman, tapi juga kita soleh secara sosial. Kita selalu mengajak, yuk kita subuh berjamaah, kita kajian, itu salah satu bagian dari upaya kita untuk menjadikan komunitas kita juga menjadi soleh bareng-bareng. Jadi Islam itu kan tidak hanya dituntut untuk menjadi soleh sendiri, itu tadi ya.
Jadi ada konsep amar ma'ruf dan nahi munkar dalam Islam. Kita mengajak kepada kebaikan dan juga melarang pada keburukan, ya, nahi anil munkar. Nah, kalau zaman sekarang rata-rata kita agak sensitif ketika sudah masuk nahi an munkar itu, nahyun anil munkar, nahi munkar gitu ya. Rata-rata kalau orang misalkan sudah kalau mengajak kebaikan, oke lah kita mengajak kebaikan. Tapi ketika udah nahi munkar kadang-kadang agak sensitif, apalagi di Indonesia gitu. Ketika ada ulama yang keras terhadap nahi munkar itu agak sensitif. Ya meskipun sebagai ulama juga, sebagai mubalik, kita juga harus melihat psikologi massa gitu. Dalam dakwah itu ada psikologi dakwah gitu. Jadi tidak nahi munkar pun harus dilakukan dengan baik juga gitu ya. Ya, asyirul haq bil haq. Kita harus sebarkan hak itu dengan hak juga gitu ya. Tetapi kita juga harus melihat bahwa nahi munkar merupakan perintah dalam Islam, jadi tidak hanya amar ma'ruf. Wa fi buniyah hadikum, ya, kalau ini jelas sudah mungkin di sini sudah pada nikah semua ya, alhamdulillah ya. Jadi ya ini juga merupakan satu kenikmatan bagi kita ya, selain kitanya juga ya dari sisi sebagai hubungan suami istri juga semakin baik gitu, tapi kita juga mendapatkan pahala ya. Ini kan ibadah yang paling nikmat gitu. Kalau bisa dikatakan ya, gitu ya. Nah itu tapi juga harus diniatkan untuk ibadah. Itu harus juga penting, diawali dengan doa gitu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dicatat sebagai amal sedekah. Jadi sedekah itu kan dalam nafkah juga kan ada nafkah lahir dan nafkah batin gitu ya. Nafkah lahir biasanya sebenarnya nafkah lahir dan nafkah batin bukan istilah syar'i gitu ya sebetulnya ya. Cuma kalau di Indonesia kita suka kenal dengan nafkah lahir dan batin gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin nafkah batin itu biasanya banyakannya orang persepsinya tentang hubungan suami istri yang seperti itu ya. Tapi nafkah batin juga maksudnya kita menafkahi batin dari sisi spiritualnya. Kita mengajarkan sholat, mengajarkan kaji, membangun kajian di rumah. Itu juga nafkah batin kepada istri, kepada anak. Tidak hanya nafkah batin dalam sisi biologis gitu ya, tapi batinnya memang batinnya. Lahirnya ya kita memberikan rumah, kita memberikan makanan, memberikan pakaian, itu lahir. Batinnya kita hiasi dia dengan akhlak yang baik. Itu juga nafkah batin kepada istri dan anak kita. Nah, itu mungkin nah ini ada beberapa kosakata dari hadis ini ya. Ad-duthur tadi merupakan harta yang banyak maksudnya. Ad-duthuru bentuk jamak dari dathrun. Al-ujur bentuk jamak juga, ini dari ajrun artinya pahala atau pahala. Fudul harta yang berlebih, sesuatu yang berlebih. Kemudian dosa ya. Kemudian pengorbanan yang tadi. Ini kandungan hadisnya. Yang pertama, sikap bijak dalam menanggapi berbagai kondisi serta mendatangkan kabar gembira bagi jiwa serta menenangkan perasaan. Jadi ketika ada orang yang curhat sama kita, ya, ini teladan dari Rasulullah SAW. Kita jangan langsung menghakimi orang ini gitu ya. Semua katanya ngeluh gitu ya. Biasanya kadang-kadang juga perempuan ya, atau istri kita ya, mungkin dia merasa capek ataupun dengan kegiatan rumahnya mengeluh kepada kita, ya jangan kita hakimi bahwa si istri kita itu mengeluh, tapi kita harus melihat di sisi perasaan. Jadi Rasulullah SAW hatta kepada para sahabat melakukan itu gitu ya. Dia menghiburnya malah gitu ya. Jadi justru jangan berkecil hati. Ya, terus kemudian kandungan yang kedua, para sahabat berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Nah, tadi kan para sahabat itu kan konteksnya di sini iri gitu ya. Iri kepada sahabat yang lain yang mempunyai harta yang berlebih. Nah, dan dia mempunyai kesempatan untuk melakukan kebaikan yang berlebih. Jadi ada iri itu, ada cemburu yang dibolehkan, yaitu iri hati dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau misalkan ada orang yang lebih soleh dari kita harus iri. Tapi kalau dalam harta ya kita dianjurkan untuk melihat ke bawah gitu ya, untuk membuat
asfala minkum wala tandur man huwa fawqakum. Lihatlah orang-orang yang di bawah kamu. Ya, kalau dari sisi dunia, jangan melihat ke orang yang di atas kamu. Karena kalau kita melihat yang di bawah kita dari sisi dunia, itu akan timbul rasa syukur. Nah, dalam urusan akhir, dalam urusan dunia, din atau agama, kita harus justru iri gitu. Harus berlomba-lomba. Ada orang safnya di saf pertama, nah kita bagian yang kedua nih, itu harus timbul iri gitu. Oh, kita juga pengen di saf pertama. Jadi kalau di kita kan malah ini ya, saling dorong-dorongan, ya ke depan gitu ya, bapak-bapak di belakang gitu. Justru kita harus ada timbul rasa iri bahwa kita pengen berlomba-lomba di saf pertama ya. Pas Jumatan gitu ya, rata-rata telat gitu ya, banyakannya kita biasa aja gitu, nyantai. Padahal di zaman Nabi ya, itu berlomba-lomba pengen yang paling depan gitu ya, para sahabat itu berburu pahala gitu. Kemudian yang kandungan hadis yang ketiga, luasnya keutamaan Allah Ta'ala serta banyaknya pintu-pintu kebaikan yang dibukakan bagi hambanya. Ya tadi tahmid, tahlil itu juga pintu-pintu kebaikan. Kemudian 4, semua bentuk zikir semuanya merupakan sedekah yang dikeluarkan seorang untuk dirinya. Ya. Tapi zikirnya jangan kita soal dengan harus benar-benar ngerti. Kita jangan alhamdulillah gitu. Bar. Karena cepat gitu ya. Tapi harus alhamdulillah, benar-benar dari hati gitu ya. Dari hati, karena berzikir. Kemudian kebiasaan mubah yang dan penyaluran syahwat yang disyariatkan dapat menjadi ketaatan dan ibadah jika diiringi dengan niat yang soleh. Jadi kebiasaan mubah ini yang tadi ya, menyalurkan syahwat itu kan mubah gitu ya, tapi ketika itu dilakukan untuk ketaatan dan ibadah, dia akan menjadi niat amal yang soleh. Termasuk kita juga dalam bekerja, kita berangkat bekerja. Mungkin orang muslim sama dengan orang yang kafir sama-sama kerja ya 8 jam sehari misalkan. Tapi ketika orang muslim diawali dengan bismillah la haula wala quwata illa billah, kita berdoa kepada Allah, insya Allah nilainya beda. Meskipun sama-sama 8 jam, mungkin gajinya sama seperti itu, ataupun orang kafir lebih besar gitu gajinya. Tapi ketika itu diniatkan untuk ibadah gitu, pasti nilainya berbeda. Kemudian anjuran untuk meminta sesuatu yang dapat bermanfaat bagi seorang muslim dan dapat meningkatkan dirinya ke derajat yang lebih sempurna. Jadi ini juga, jadi ketika kita bersama teman sahabat tersoleh ataupun kita bersahabat dengan para asatidz yang soleh, ya itu dianjurkan untuk juga selalu mengingatkan nasihat untuk meningkatkan diri kita menjadi lebih soleh. Kemudian dari hadis ini juga terdapat keutamaan orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang bersabar. Meskipun tadi orang yang fakir itu ya dia dapat keutamaan, dia dapat banyak. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو